Kelebihan di bank itu mau hari pun hujan, mau hari panas ya kita tetap terima tiap bulannya. Tapi jangan harap lebih. Kalau seandainya lebih, otomatis nanti panggil KPK. Korupsi lah jatuhnya kan begitu bang. Tapi kalau di kita swasta ini, yang pertama yang menentukan gaji kita sendiri, yang menentukan waktu untuk jualan kita sendiri, yang untuk menentukan cara majunya usaha kita ya kita sendiri. Ini bumbu kuah sama bumbu daging. Ini dikasih lengkap semua, jahe, laos, bawang putih, semua lengkap. Kita campur sama cabai. Jadi kita enak, praktis. Tinggal gini aja lagi, enggak. Oh ini cabai, ini laos, ini apa enggak? Ini ayam. Ini ayamnya ya? Iya. 15 kilo. 15 kilo per hari ya, Bu? Iya. Kalau Minggu, Sabtu Minggu itu lebih. Nah, kalau bumbunya merah ini apa ini? Ini cabai campur bumbu, campur kunyit sedikit. Khas sate Padang Batu Sangka. Jadi dimasak ini kurang lebih selama setengah jam. Setengah jam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ropi Pujiono Putra, berasal dari Sumatera Barat, yang kebetulan berdomisili di Yogyakarta dan juga bekerja di Yogyakarta. Kerjanya apa? Kerjanya jualan sate Padang Bang Kumis Batu Sangka. Ini bumbunya mas, bumbu. Wah, yang bikin sate Padang enak dari bumbu ini. Itu yang dijadikan kuahnya itu? Ini ya nanti udah mendidih, nanti baru kita kasih tepung, isinya cabai, bumbu rempah. Bumbu rempah. Kita daun-daun lengkap, daun serai, daun kunyit, daun jeruk, daun salam. Nanti dikasih tepung beras, udah mendidih kasih tepung beras. Ini tepung beras, nanti dikasih air. Airnya dulu baru tepung beras. Saya usaha sate di Yogyakarta dari tahun 2018. Sebelumnya itu saya di Riau mas. Di Riau waktu tamat kuliah sempat ngajar 7 bulan. Terus ya maaf cakapnya itu sesuai hitung-hitungannya nggak cocok. Pendapatan sehari cuma 30.000 dari ngajar, sedangkan biaya yang wajib dikeluarkan tuh 40.000, 50.000. Jadi tiap hari nombok. Dikasih apa ini, Bu? Kelapa gongseng lah. Oh, kelapa gongseng. Kayak serondeng gitu ya? Iya. Saya coba masuk ke bank. Nah, di bank saya lebih kurang 2,5 tahun. Saya bagian marketing. Waktu kerja di bank bonusnya banyak. Setiap bulan tuh minimal tuh 11,7, maksimal tuh 14,5. Jadi sebelum keluar itu saya keluar masih ingat saya bulan 4. Setelah keluar tapi ada hikmahnya nih, Mas. Hikmah baiknya begini. Saya dari tahun 2013 itu punya pasangan. Perencanaan saya di tahun 2018 mau menikah. Mau menikahnya tuh di bulan 6. Karena saya keluar di bulan 4, dianya nggak mau lagi nikah di bulan 6. Cewek perempuan itu, maaf cakap bukan saya yang jelek-jelekin, tapi nyatanya seperti itu gitu. Mungkin dia berpikiran kalau seandainya saya keluar, dia takut nanti biaya hidup dia bagaimana, dari mana, sedangkan saya nggak kerja. Dari 2018 bulan 4 tuh saya langsung terbang ke sini, terus punya waktu senggang, saya coba jualan sate. Tahu-taunya alhamdulillah satenya lebih. Jadi sewaktu saya jualan sate itu pertama kalinya itu saya di lampu merah yang dekat warung saya yang sekarang, bongkar pasang. Awal mulanya saya kenapa ngambilnya, Mas ini kok warung satenya kebanyakan di lampu merah, saya lihat itu. Awal mulanya mindset saya seperti itu. Karena saya ini orang nggak tahu sama saya, makanya saya punya inisiatif kita jualan aja di lampu merah. Kenapa? Karena di lampu merah itu orang pasti berhenti. Nah, supaya orang ngelihat sama kita nanti apa sih caranya kita panggil, kan nggak mungkin. Makanya saya punya ide, saya taburin minyak banyak-banyak pakai bawang. Jadi kan wangi. Nah, wanginya itu sampai ke penciuman para pengendara ngelihat. Mungkin sekali 2 kali bakal ngelihat aja, tapi besoknya mulailah di situ. Makanya awal-awal pertama itu mas, yang banyak itu bukan habis sate saya, bukan. Yang banyak itu habis bawang sama minyak saya. Tapi nggak dapat untung. Nggak dapat untung, tapi nggak apa-apa. Nah itulah. Tapi alhamdulillah sekarang ya semuanya terbayarkan lah sejauh ini begitu. Jadi kalau untuk dibilang ramenya itu mas, alhamdulillah itu sekitar 2 bulan saya jualan di lampu merah itu, ditambah saya kenal istri. Nah di sana saya udah mulai perencanaan untuk nikah.
selebihnya itu saya serahin sama Tuhan. Kayaknya Tuhan yang ngatur semuanya. Memang Tuhan yang ngatur semuanya, itulah yang membuat saya aja sampai bingung. Yang awalnya dulu saya cuman bayar sewa tanah cuma 500.000 sebulan, dan itu baru 2-3 tahun kebelakangan ini gitu. Tapi tiba-tiba sekarang alhamdulillah udah bisa membayar sampai sekian digitnya kan begitu. Ditambah lagi sewaktu saya kesini sama istri, saya bawa istri ke sini, jualannya saya masih di depan itu Bang, masih di depan tokonya orang. 2 bulan saya jualan di depan tokonya orang, baru saya langsung masuk ke ruko, dan itu istri saya udah di sini gitu. Dari yang lebih ramainya itu ketika saya sudah menikah. Nah, benerlah orang bilang rezeki istri itu ada, asalkan kita mau bekerja. Itu aja sih intinya begitu. Nah, dari tahun 2019 Bang, 2018 2019 saya udah tiap hampir dibilang tiap bulan lah ngirimin foto pakai kupluk sama manji begitu kan. Soalnya dari saya awal kuliah, orang-orang udah banyak bilangin saya ini mirip sama Mas Manji gitu. Terus setiap bulannya saya kirimin, nggak ada tanggapan. Mungkin saya mikirnya waktu itu sibuk, tanpa kepikiran belum rezeki. Nah, sewaktu 2022 ini saya cuma bilang sama ibu, Bu, saya jualannya nanti mau miripin lagi ya sama Mas Manji ya Bu ya. Supaya apa? Kata ibu nanya gitu. Ya siapa tahu aja Bu ada rezeki, tapi saya nggak akan kirim-kirim sama orang. Buktinya saya sosmed nggak ada. Kan sosmed itu saya ada setelah Mas Manjinya datang ke warung saya, baru saya bikin sosmed. Sewaktu itu saya nggak pernah bikin sosmed lagi begitu. Nah, terus sewaktu udah minta izin sama ibu, sama bapak, sama istri, ya udah pakaiannya begitu aja gitu. Pakaiannya begini aja terus. Baru 2 hari saya jualan di warung yang di bawah. Sebelumnya saya di warung yang Jalan Keliurang. Baru 2 hari di sini, tahu-taunya viral beritanya. Viral, dan alhamdulillah seminggu viral, Mas Manjinya langsung datang lagi ke warung. Udah nambah promosiin. Nah, terima kasih juga nih buat Mas Manji ini. Ya, kalau prinsipnya saya sih Bang, dari awal saya kuliah lah bahasanya begitu ya. Sewaktu kuliah, sewaktu libur. Jangan kebalik. Kebanyakan sebagian mahasiswa itu sewaktu kuliah libur, sewaktu libur kuliah. Maksudnya gimana ya? Waktunya harusnya dia pergi bisa liburan sama keluarga atau sama ibunya atau sendiri, malah ngambil SP semester pendek. Nah, sewaktu kuliah yang harusnya dia masuk, malah malam tadi nonton bola, begadang, ujung-ujungnya besok nggak masuk kuliah gitu. Nah, itu sih yang pegang saya sampai sekarang gitu. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya libur ya libur, begitu saja gitu. Sesuai porsinya saja Bang. Saya tidak mau melebihkan dan juga tidak mau mengurangi. Kalau ibaratkan range-nya itu dari 1 sampai 100, saya mau maksimal kerja itu dari 70. 1 sampai 70. Nggak mau saya terlalu ngeporsir. Kenapa? Kalau seandainya terlalu kita forsirkan sekali, banyak hal yang rugi jadinya Bang. Yang tak mungkin kita ulang. Mungkin duit kita dapat, tapi salah satu contohnya waktu sama anak, waktu sama istri, kapan bisa dapat lagi? Nggak mungkin gitu. Alhamdulillah sekarang itu dari awalnya saya di Jogja 2018, pertama numpang tempat kakak saya, yang kebetulan kakak saya juga ngontrak. Jadi belum di tempat yang kemarin, yang tempat abang, jadi sama-sama ngontrak. Jadi kakak saya ngontrak duluan, saya nikah, numpang tempat kakak, begitu. Kakak pindah kontrakan, saya ikut pindah kontrakan. Tahu-tahu sekarang kontrakan kakak saya yang kedua dengan warung saya kejauhan. Akhirnya saya tinggal di warung, dan itu saya jalanin 3,5 tahunan. Tapi alhamdulillah ya, karena uangnya disisihin, punya tujuan, alhamdulillah sekarang udah bisa beli rumah juga begitu. Beli mobil juga ya Bang ya? Alhamdulillah Bang. Sedekah itu wajib. Kalau logikanya saja, biar kita nggak hitung-hitungan buat sedekah, kita anggap kita keluarkan duit untuk kita nantinya, supaya terbiasa dengan sendiri, nanti pasti ikhlas saja kan begitu, memberi lagi gitu. Tapi kalau untuk pertama mungkin orang-orang ya yang pemasukannya sedikit, ya lu enak, sedekahnya bisa banyak lah. Sedangkan kan ya sedekah itu bukan dilihat dari banyak materinya, dari kesanggupannya kita. Tapi yang namanya sedekah itu wajib.
Kalau bagi saya pribadi bang, wajibnya begini, wajibnya untuk saya kok ini nanti, bukan untuk orang lain begitu. Kembalinya ke kita, tapi bukan sekarang. Kapan? Ya nanti, tunggu. Pasti bakal kembali ke diri kita, kan begitu. Jadi tak ada salahnya, ibaratkan kata kita sedekah, sama seperti halnya kita menabung. Tapi ini beda versi. Tapi sama-sama menabung dua-duanya, begitu. Ya kalau dari saya mungkin yang bisa saya sampaikan, yang pertama, tak ada yang tak mudah, semuanya sulit. Tapi ingat, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan dengan catatan kita punya kemauan. Kadangkala orang pengen, aku besok pengen beginilah, pengen begini, tapi kerjanya tiduran aja seharian. Itu datangnya dari mana? Kalau nggak ngepet kan begitu banget. Tapi kalau seandainya saya setahun ke depan punya perencanaan seperti ini, dan dia udah mulai merangkak dari sekarang untuk mencapai itu, saya yakin kalau niatnya baik, tujuannya baik, Tuhan pasti tahu.